Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu kapan tiba masaku, ku akan memohon Tuhan jangan kau ambil nyawaku. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Sugeng dalu, Mbak. Sugeng dalu, Mbak. Iya, kita akan membuat renungan malam lagi pada malam hari ini, Mbak. Yaitu terkait dengan Mbah Kendel pernah bermimpi mati itu 2 hari berturut-turut dengan cerita yang berkelanjutan. Kemudian Mbah Kendel juga mengalami kematian yang tanpa mimpi atau nyata. Dan pada saat jenengan mengalami kematian itu, saya juga ada di sini. Saya sedang tidur ngelonin anak saya, sehingga beberapa saat, beberapa menit jenengan hingga bangkit sendiri, bangun kembali sendiri tanpa dibangunkan. Karena posisi itu saya juga tidak tahu, Mbah, kalau jenengan terbaring tak berdaya pada waktu itu. Apa, Mbah, yang jenengan rasakan pada waktu itu, dan apa ketakutan yang jenengan alami setelahnya? Pada saat kita hidup, kita bisa merasakan kenikmatan baik berupa makanan, situasi, udara, cahaya matahari, seperti halnya tidak ada apapun. Dan sebelum mati kita pun juga tidak tahu bahwa kita akan mati juga. Pada saat kita sebelum mati, apa yang kita rasakan? Kita hanya merasakan kepala berkunang-kunang seperti orang-orang yang menjalani sakit kepala, pusing saja. Seperti berputar. Pemutaran daripada angan-angan dan perasaan termasuk otak saya yang ternyata akan membawa ke alam yang lain atau dari alam hidup menjadi alam kematian. Apa yang kita rasakan pada saat kita hidup dan kita jeda langsung meninggal, yang saya rasakan adalah kita tidak tahu apapun, sehingga kita hidup langsung meninggal. Ibarat seperti lampu yang berbicar, lampu mati seketika sehingga tidak bisa melihat apapun dan tidak bisa mendengarkan apapun. Semua kejadian itu akan sirna dan hilang seketika. Setelah itu maka kita hanya bisa merasakan posisi kita tahu bahwa aku adalah ada. Jika kita tahu bahwa apa yang dikatakan nenek moyang kita, bahwa yaitu aku kulo ingsun, sehingga aku kulo ingsun, yang mana kita tahu bahwa aku sejatinya yang ada di dalam tubuh ini. Ingsun adalah merupakan aku yang bertempat di dalam kolbu, yang mana akan mendapatkan cahaya dan channel dari Tuhan Yang Maha Pencipta. Sehingga yang namanya ingsun itu sudah bercampur baur, yaitu merupakan aku yang bisa menyambungkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya ulang lagi, aku adalah jati diri kita ini, yang mana kita tidak bisa melihat aku, tidak bisa memegang aku. Aku itu siapa? Kita memegang dada, itu dada. Kita memegang telinga, itu telinga. Kita memegang kepala, itu kepala. Kemudian aku ada di mana? Aku adalah merupakan segenap yang ada di dalam tubuh kita, baik jasmani dan rohani. Itu kita namakan aku. Kemudian kita namakan kaulo. Kaulo merupakan di antara abdi dan bendoro. Abdi merupakan hamba bendora Sang Pencipta Alam,
sehingga kaulo ada kaitannya yang menciptakan dan yang diciptakan. Kemudian apabila kita sebut dengan ingsun adalah merupakan channel-channel yang ada di dalam tubuh kita, yang mana Tuhan akan memberikan sesuatu lewat jalurnya ingsun, sehingga orang punya kelebihan, orang punya kanugrahan, orang punya sesuatu yang mendasarkan, maka jalurnya lewatnya ingsun. Hingga kita apabila yang kita sebut dengan ingsun, kita akan sangat luas sekali, hingga ringkasnya ingsun ada kaitannya dengan yaitu jalan-jalan untuk menuju Sang Pencipta alam, atau jalan-jalan dari Sang Pencipta alam menuju kepada hambanya, yang mana yang ada di dalam kolbu kita, yang kita sebut dengan ingsun. Sehingga kita sebut dengan aku, kaulo, ingsun itu tidak sama. Apabila kita melihat bahwa kita masih hidup kemudian kita mati, maka yang ada yaitu aku. Aku tetap ada, namun aku masih bingung aku bertempat di mana. Pada saat meninggal, jeda beberapa jam atau beberapa hari, maka yang ada hanya kegelapan dan alam suwung, dan tidak ada apapun, tidak ada jagat apapun. Namun apabila sampai beberapa saat, maka yang ada adalah perjalanan kehidupan, maka kita akan bisa merasakan yaitu kegelapan menjadi alam terang benderang apabila kita hidup di dunia ini memiliki kelebihan-kelebihan yang berbaik kepada punya kelebihan-kelebihan yang berkuat Tuhan Yang Maha Esa, dan banyak sekali, termasuk kebersihan hati, termasuk kesucian hati, termasuk dengan amal ibadah kita, maka akan menerima dengan keterang benderangan. Apabila kita di alam selanjutnya, kita selalu dan selalu menerima alam kegelapan atau alam kesusahan. Walaupun terang pun kita merasakan susah, walaupun terang pun tetap kita merasa kegelapan, sehingga gelap dan tidak tergantung pada jiwa kita, maka kita menandaskan bahwa hasil daripada kehidupan kita di alam dunia ini akan melambangkan di alam akhir nanti. Kita tidak bisa bercerita banyak, walaupun toh kita melalui berhari-hari tentang alam kematian, karena alam kematian benar-benar tidak boleh diucapkan kepada siapapun. Sehingga hanya ini yang bisa kami sampaikan, Mbak. Yang penting pada malam hari ini, satu-satunya yang saya renungkan adalah kematian. Karena yang namanya kematian tentu kita pasti ada ketakutan. Di tengah ketakutan kita juga ada rasa resah dan gelisah, yang mana kita setelah kita mati kita akan bertanggung jawab kepada apa yang kita lakukan. Di samping itu kita juga memikirkan keluarga kita yang kita tinggal, baik daripada saudara, anak kita, istri kita. Setelah kita mati tentu mereka akan kerinduan kepada kita, termasuk kita pun juga rindu kepada keluarga kita. Kita pun akan rindu di alam dunia ini. Sehingga kesimpulannya, senyampang kita masih hidup, nikmatilah dunia ini, kemudian sayangilah keluarga ini, berbuat baiklah kepada siapapun untuk persiapan di akhir zaman nanti. Keluarga adalah satu-satunya yang mana kebanggaan kita, modal kita, harta kita yang akan dibawa di alam kelanggengan nanti. Terima kasih. Ya teman-teman, jadi itulah sekelumit pengalaman yang pernah Mbak Kendil lalui, yang mungkin tidak semua orang juga mengalami hal yang sama, sehingga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Jadi yang namanya pengalaman itu kadang tidak ada dalam diri kita sendiri saja, melainkan dari pengalaman orang lain juga bisa kita jadikan pelajaran sebagai pedoman atau dasar-dasar kita menjalani kehidupan ini. Mungkin itu dari saya. Sebelum kita tutup, jenengan ada tambahan yang lain, Mbak? Kalau kita sadar bahwa kita nanti akan mati, dan mati adalah merupakan kepastian dan menakutkan, sehingga kita akan takut berbuat jahat, dan kita takut akan berbuat sesuatu yang menyakitkan orang, karena semua itu akan tercatat, akan tertera di setiap celah-celah kita berjalan kepada rahmatullah. Itu yang paling penting. Maka kita hati-hatilah dalam kehidupan ini. Terima kasih. Ya, cukup sekian teman-teman video kami pada kali ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat malam, sugeng rahayu. Rahayu kang sampai pinandik. Amin.